Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Masuknya Islam dan era Kesultanan. Kerajaan Samudra Pasai, abad 13. Di balik kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Nusantara memasuki babak baru yang akan mengubah wajah sejarahnya. Sebuah era ketika Islam mulai datang melalui jalur perdagangan, persinggungan budaya, dan hubungan antar bangsa. Sekitar abad ke-7, para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab mulai singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Awalnya hanya bertukar barang, rempah, kain, logam, keramik. Namun pelan-pelan, nilai-nilai dan ajaran Islam ikut mengalir bersama lalu lintas dagang itu. Dan dari interaksi sederhana itulah, benih-benih Islam tumbuh, terutama di wilayah pesisir barat Sumatera, jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Lahirnya Kesultanan Samudra Pasai. Disinilah, pada abad ke-13, berdirilah Samudra Pasai, yang dikenal sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Letaknya berada di Aceh Utara, daerah yang sejak dulu menjadi pintu gerbang perdagangan dunia. Sultan pertamanya adalah Malik Al-Saleh, seorang tokoh yang memadukan kecerdasan diplomasi, kekuatan politik, dan pemahaman religius. Di masa pemerintahannya, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, terutama ekspor lada yang sangat diminati pedagang asing. Bukan hanya pedagang dari India dan Timur Tengah yang datang, tetapi juga dari Tiongkok. Bahkan dalam catatan musafir terkenal, Ibnu Battuta, disebutkan bahwa Samudra Pasai adalah negeri makmur dengan masyarakat yang religius dan pemimpinnya sangat menghormati ulama. Perkembangan Islam melalui Pasai. Samudra Pasai bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi juga gerbang penyebaran Islam. Dari sinilah, bahasa Melayu mulai digunakan sebagai bahasa dakwah dan perdagangan. Jaringan ulama dan pedagang menyebar ke berbagai wilayah seperti Malaka, Jawa, hingga Kalimantan. Sistem mata uang dinar emas dengan tulisan Arab dipakai sebagai standar perdagangan. Kesultanan Pasai menjadi bukti bahwa Islam di Nusantara tidak datang dengan peperangan, melainkan melalui jalur damai, interaksi, perdagangan, dan persentuhan budaya. Akhir kekuasaan dan warisan abadi. Memasuki abad ke-16, Samudra Pasai mulai melemah akibat serangan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Namun pada akhirnya, Pasai tidak benar-benar hilang. Ia melebur ke dalam kerajaan Aceh yang lebih besar, membawa serta tradisi, jaringan ulama, dan nilai-nilai Islam yang sejak awal ditanamkan. Warisan terbesar Samudra Pasai bukanlah istana atau monumen, melainkan transformasi budaya dan spiritual yang membuka jalan bagi munculnya kesultanan-kesultanan Islam lain, Malaka, Demak, Ternate, Tidore, yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Indonesia. Era masuknya Islam adalah salah satu fase paling penting dalam sejarah Indonesia. Dan Samudra Pasai berdiri sebagai pintu awal dari seluruh perjalanan panjang itu. Dari sebuah pelabuhan kecil di pesisir Aceh, lahirlah peradaban baru yang mengubah identitas Nusantara, membentuk masyarakat, bahasa, hingga tradisi yang kita kenal hari ini. Tidak kulupakan kan terkenal.